warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Alhamdulillah hari ini di sini tidak terlalu dingin ya. Saya masih bisa pakai baju kayak gini, nggak kayak kemarin pakai jaket, ribet banget kalau musim dingin itu ya. Ribet pakai baju. Nah, di sini kita akan bahas tentang PI lagi, dan di sini juga mungkin ini kabar gembira juga atau bukan ya, pasti teman-teman ini berpikirnya konten tidak berguna, konten ini, tapi terserah, itu kalian sendiri yang berpikir seperti apa ya gitu. Nah, sebelum lanjut obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sina Channel yang selalu support, selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang konten-konten saya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Yang berkomentar positif, saya ucapkan terima kasih banget, terima kasih banyak. Itu salah satu motivasi dan salah satu koreksian diri saya sendiri seperti itu ya. Tapi yang berkomentarnya negatif ya itu hak kalian sendiri, saya tidak memaksa gitu kan. Apapun kalian komentarnya ya silakan aja, kita tidak akan mempermasalahkan tentang komentar gitu, seperti itu ya. Nah, saya juga pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pintar yang cerdas, jangan mau dibodohi lagi, jangan mau diiming-iming lagi. Kita cukup berapa tahun kita dikorbankan. Nah, di sini juga banyak ya yang bilang teman-teman semua itu banyak menjadi korban Pai Network, padahal Pai Network itu tidak mengorbankan siapapun. Yang membuat korban itu ya diri kita, terutama ya diri kita, karena kita terlalu meyakini kepada orang yang ngajak kita, terus kita juga terlalu meyakini dan mempercayai apa yang mereka katakan, yaitu pencairan lah, berangkat umroh dengan pi lah, dengan ini itu. Sedangkan kenyataannya sampai sekarang belum ada investor yang berani membayar koin pi dengan nilai tinggi, terkecuali ya apalagi sekarang itu kan cuma ngikutin nilai di bursa. Kebanyakan kan seperti itu. Sekarang pengepul siapapun itu mereka mengikutinya nilainya nilai bursa. Jadi bukan dari dari investor apa gimana, itu enggak seperti itu. Dan untuk teman-teman juga ya, kita harus mulai sekarang itu menata diri kita sendiri, jangan sampai terlena dengan hal-hal yang bisa ujung-ujungnya merugikan diri kita sendiri ya. Banyak yang kita yang banyak yang kita rugikan, maksudnya itu waktu kita rugi kan, dalam waktu waktu bilang waktu rugi itu ya, waktu rugi itu maksudnya kita udah nunggu lama-lama, akhirnya kita tidak terjadi juga open. Terus jangan sampai apa yang kita harapkan itu terlalu berlebihan, karena apapun yang terlalu berlebihan itu udah gak enak banget. Nah, di sini kita akan bahas tentang PI lagi. Semoga aja ini terjadi ya, semoga, kita berharap, kita tidak bilang iya bener akan terjadi, tidak, tapi saya di sini selalu bilang semoga dan semoga, karena saya selalu berpikir positif tentang Pi Network sendiri. Tapi yang nggak tahu kalau teman-teman semua itu berpikirnya seperti apa dengan Pi Network ya. Tapi semoga aja, kalau saya sih semoga terjadi benar-benar gitu. Di sini kan ada nih, Pi Network tidak akan mengecewakan para pionirnya. Perjalanan ini dibangun di atas keyakinan, kesabaran, dan kekuatan komunitas. Nah, berarti komunitas itu kan termasuk kita sendiri. Nah, di sini kan peluncuran mainnet Pi Network tahun 2026. Benar atau tidak? Kita tunggu, nantikan. Pertanyaannya sederhana. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda siap? Terus membangun, teruslah percaya, masa depan sedang menanti. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kalian siap? Apakah kalian yakin tahun ini itu akan ada peluncuran open mainnet dengan nilai GCP? Coba kita ya seperti itu. Inilah maksudnya pertanyaan. Di sini juga masih ada pertanyaan. Pertanyaannya cuma mereka mempertanyakan itu, apakah kita siap untuk sampai ke garis finishnya Pi Network. Ya kalau saya sih siap-siap aja gitu kan, apalagi harganya tinggi ya, harga kecil juga kita tetap syukuri. Jadi intinya seperti itu, kita yakini diri kita, bangun kepercayaan dengan Pi ya. Jika yang sering saya bilang, jika kita mau melakukan transaksi ya lakukan, jika kita mau buka pendar ya silakan buka, seperti itu ya. Tidak untuk di sini tuh tidak ada paksaan siapapun. Karena apa? Karena akun-akun kita, koin-koin kita, siapa yang ngelarang? Nggak ada ya. Terus jangan sampai terlena atau dilema dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Hanya hal yang sepele itu membuat kita dilema, membuat kita malas dengan ngapa-ngapain. Itu jangan seperti itu.
Dan mulai sekarang tatalah kehidupan kita, bukalah lembaran baru untuk membangun usaha. Karena sering banget saya bilang project apapun itu cuma ada dua, sukses dan gagal. Seperti itu. Kita antisipasinya dari gagalnya aja. Jika kita sudah punya perusahaan atau kecil-kecilan, atau kita masih jadi karyawan, atau kita masih kerja sama orang lain, tapi kita masih tetap kerja. Jika project yang kita inginkan, jika project yang kita harapkan itu berlebihan, kita harapkan akan jadi sultan lah, akan jadi miliarder lah, ternyata tidak tidak berhasil, seenggaknya kita masih punya sampingan untuk bertahan hidup, untuk makan. Seperti itu ya. Contoh ya, teman-teman kita yang ada di luar negeri di sini, terutama yang di Hong Kong juga, mereka banyak pengalaman dari teman-teman kita yang sudah pulang, ujung-ujungnya kan mereka terpengaruh dengan open minded ya. Mereka terpengaruh dengan open minded bahwa bulan ini akan open minded dengan nilai GCP, akhirnya mereka finish kontrak atau ngebreak atau di intermediate majikan, tidak nyari majikan lagi, tidak kerja lagi di Hong Kong. Di sini dia langsung pulang, memutuskan pulang, ujung-ujungnya sekarang kerja apa? Mereka ada yang kerja pabrik, ada yang nganggur. Itulah efeknya. Jadi kita tuh sebelum terjadi ya kita tetap fokus kerja aja gitu, tetap fokus kerja. Makanya itu saya jadikan pengalaman juga ya. Saya juga sih pengen ketemu keluarga, pengen kumpul dengan keluarga, tapi kan belum memadai. Tapi kalau saya pribadi tidak tergantung dengan Koinpi ya. Kalau saya ingin pulang ya udah pulang. Ini prinsip saya, tak mungkin beda ya, prinsip kalian sama prinsip saya itu beda. Karena kalau saya itu ya, karena saya juga udah lama kerja di sini, nggak kumpul keluarga, ya udah kalau kita mau pulang ya pulang. Tapi mungkin pulang itu dalam arti pulang itu pulang cuti lah, atau pulang lepas, seperti itu ya. Kalau pulang cuti ya kita masih bisa kembali lagi ke sini untuk kerja. Seperti itu. Kalau kita pulang maksudnya pulangnya lepas ya, kita udah siap. Mungkin di rumah itu kita udah punya usaha kecil-kecilan seperti toko online atau buka warung kecil-kecilan. Yang penting kita punya penghasilan uang walaupun masih kecil. Seperti itu ya. Jadi sekali ke teman-teman, kita nantikan aja apapun yang akan terjadi. Yang penting kita siapkan diri kita, apapun yang terjadi di tahun ini kita udah siap. Ya seperti itu. Semoga aja di tahun ini peluncuran open minded itu, nggak tahu bulannya itu, semoga dilakukan. Tapi banyak teman-teman yang gembar-gembar itu bahwa sebelum pidai itu insya Allah Pi ini sudah cair ya. Tiap hari juga cair sih menurut saya ya. Cair lah, kalau kita mau jual ke OKX murah ya kita cair, seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita jangan terlena. Jangan terlena dengan hal-hal yang mewah. Karena banyak banget sih teman-teman di sini ya. Kita mungkin nanti bahas lagi ya di next video. Karena ini waktunya udah 11:30, kita juga udah waktunya kerja ya, seperti itu. Jadi mungkin pagi ini kita bikin videonya mungkin sedikit pendek juga, seperti itu. Sekali lagi tadi ke pertanyaan tadi, apakah kita siap untuk menyaksikan peluncuran open minded? Ya kita juga sudah siap, apapun yang akan terjadi kita siap, seperti itu ya. Jadi sekali lagi pesan buat teman-teman, mulai sekarang siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita hadapi bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.